محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nasiruddin, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, kemudahan sehingga kita dapat menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan mempresentasikan, menjelaskan bagaimana pengurusan jenazah. Kita amati, pengurusan jenazah itu merupakan fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jadi wajib bagi semua, manakala ada jenazah kemudian tidak diurus dengan warga sekitar, maka semua itu ikut menjadi dosa. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Dan pengurusan jenazah itu ada 4 poin. Yang pertama ialah memandikan. Yang kedua itu mengkafani. Yang ketiga itu apa? Menyolatkan. Yang keempat ialah mengkuburkan. Ini merupakan syarat untuk pengurusan jenazah. Jadi ini wajib dilaksanakan. Dan setelah itu langkah tindakan yang dilaksanakan ketika kematian seseorang itu meninggal. Yang pertama ialah mengejarkan mati. Baik, langkah selanjutnya setelah pengurusan jenazah itu kita selesaikan, langkah selanjutnya ialah memandikan jenazah. Nah, syarat memandikan jenazah itu ada 3. Ingat, syarat memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Jadi seseorang itu harus beragama Islam jika memandikan jenazah. Jangan non muslim memandikan jenazahnya muslim. Nah, itu salah. Nah, dan yang syarat kedua ialah ketika didapati tubuhnya misalnya terjadi setelah kecelakaan, misalnya tangannya terluka atau kakinya terluka, itu dibersihkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga ialah saat dimandikan jenazah ialah bukan karena mati syahid, karena ketika orang atau jenazah itu mati syahid itu langsung dikuburkan, tidak perlu dimandikan. Itu merupakan syarat memandikan jenazah. Dan yang ketiga selanjutnya ialah syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim berakal sehat. Itu syarat yang pertama. Dan yang syarat kedua ialah niat, berniat memandikan jenazah. Syarat yang kedua, karena jika seseorang salah niat maka itu mandinya itu tidak sah. Mandinya jenazah itu tidak sah. Dan yang ketiga ialah kepribadian yang jujur. Dia itu jujur, soleh. Itu merupakan syarat orang ketika memandikan jenazah. Dan yang keempat ialah amanah, tidak mengumbar aib. Karena ketika jenazah
misalnya itu orang yang tidak baik, tetapi yang memandikan itu dia itu suka menyebarkan aib si jenazah, maka itu tidak diperbolehkan. Karena orang yang memandikan jenazah itu harus amanah, tidak menyebar aib. Dan yang kelima apa? Ialah ketika jenazah laki-laki harus dimandikan oleh orang laki-laki. Berikut sebaliknya, jenazah perempuan harus dimandikan oleh perempuan atau muhrim. Misalnya suaminya meninggal, maka istri pun boleh ikut serta memandikan jenazah. Atau sebaliknya, jika istrinya meninggal, suami pun bisa ikut serta memandikan jenazah. Baik, selanjutnya ialah memandikan jenazah. Nah, yang perlu diperhatikan ketika memandikan jenazah itu ialah mempersiapkan alat-alatnya. Apa? Yang pertama ada bak mandinya. Kemudian yang kedua ada air bersih, air yang mengalir. Yang ketiga ada daun bidara. Yang keempat ada kapur baru yang sudah dihaluskan. Dan yang selanjutnya ialah seseorang pemandi yang memandikan jenazah itu harus memakai sarung tangan. Setelah itu lengkap semuanya, tata cara memandikan jenazah itu, jadi si jenazah itu tidak boleh langsung atau melepas semua pakaiannya, tetapi ada sehelai kain yang itu untuk menutup kemaluan si jenazah tersebut. Dan orang yang memandikan jenazah, ketika kita melihat orang-orang yang memandikan jenazah di perkampungan, itu biasanya ada 5 orang. Siapa saja 5 orang itu? Biasanya tepatnya yang pertama ada 3 yang untuk pemangku jenazah tersebut. Yang pertama di kepalanya, yang kedua di tengah si jenazah tersebut, yang ketiga di kaki si jenazah. Dan yang kedua itu bertugas untuk menyiram atau membasuh jenazah tersebut. Dan yang satunya itu untuk memegang sabun atau untuk membantu yang si memandikan jenazah tersebut. Langkah-langkahnya ialah kita siram seluruh tubuh si jenazah. Dan yang kita awali ialah dari sebelah kanan terlebih dahulu. Kita siram secara rata dari ujung kepalanya atau dari rambutnya sampai ujung kakinya. Itu kita mulai dari kanan terlebih dahulu. Dan setelah itu kita basuh sebelah kiri. Kita siram sebelah kirinya. Setelah rata, setelah itu sudah terbasuh semua, sudah tersiram semua, kita bersihkan celah-celahnya tersebut. Seperti giginya kita gosok, seperti di telinganya kita bersihkan dengan daun bidara tersebut, seperti celah-celah kukunya itu kita bersihkan terlebih dahulu sampai semuanya bersih. Setelah itu kita bersihkan kotorannya. Jadi perutnya itu kita tekan ke bawah. Kita tekan ke bawah sampai kotorannya itu keluar. Setelah itu bersih, kita siram dulu lagi di semuanya. Itu langkah selanjutnya ialah dengan memwudukan jenazah. Jadi wudunya sama seperti wudu sholat. Itu kita wudukan terlebih dahulu. Dan yang terakhir ialah disiram dengan kapur barus, dengan harum-haruman agar si jenazah itu harum dan wangi sebelum kita mengkafani jenazah tersebut. Baik, selanjutnya setelah pemandian jenazah, langkah selanjutnya ya mengkafani jenazah. Setiap jenazah yang laki-laki itu diberi 3 helai kain kafan. Dan yang jenazah perempuan itu diberi 5 helai kain kafan.
Dan tata cara mengkafani jenazah yang laki-laki ialah 3 helai tersebut itu harus lebar dan luas. Lebar dan luas. Setiap lapisan diberi kapur bagus. Nah, setelah itu ialah angkatlah jenazah keadaan tertutup dan diletakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Nah, setelah itu tutuplah lubang hidung, lubang telinga, atau lubang-lubang yang lain. Dan yang keempat, selimutkan sebelah kanan yang paling atas. Kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Seperti itu. Dan yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah di bawah kain kafan tersebut. Ada 3 ataupun 5 ikatan. Nah, setelah itu, jika kain kafan tidak cukup menutup seluruh badan jenazah, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutuplah dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar menutup aurat, tutuplah apa saja yang ada. Itu merupakan cara menutup jenazah atau mengkafani jenazah laki-laki. Dan cara mengkafani jenazah yang perempuan itu ada 5 lembar. Ada 5 lembar helai kain kafan. Yang pertama ialah menutup seluruh badan. Setelah itu, yang kedua sebagai kerudung kepala jenazah perempuan tersebut. Yang kelima ialah sebagai baju kurung. Yang keempat ialah menutup pinggang hingga kaki. Dan yang kelima ialah lembar pinggul dan paha. Adapun cara mengkafani jenazah ialah susun kain itu dipotong untuk masing-masing bagian tertib, lalu angkatlah jenazah dan di bawahnya itu ada 5 helai kain kafan. Setelah itu tutuplah lubang muka, hidung, telinga atau sebagainya, tutuplah kain pembungkus kedua pahanya. Setelah itu pakailah sarung atau baju kurungnya. Kemudian yang kelima, rapikan rambutnya, lalu jalurkan ke belakang. Kemudian pakaikanlah kerudung. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain. Dan yang kedelapan ialah ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Itu merupakan tata cara mengkafani jenazah perempuan. Selanjutnya, setelah mengkafani, langkah pengurusan jenazah selanjutnya ialah mensolati jenazah tersebut. Nah, syarat sholat jenazah yang pertama ialah suci dari hadas besar ataupun kecil. Jadi hadas kecil itu kita ambil wudhu terlebih dahulu. Jika hadas besar kita mandi terlebih dahulu. Terus suci dari hadas besar maupun kecil ketika memandikan jenazah. Dan yang kedua ialah jenazah laki-laki. Jenazah laki-laki itu posisinya ada di kepala si jenazah. Dan untuk yang perempuan ialah ada di tengah-tengah jenazah tersebut. Nah, yang laki-laki ada di kepala si jenazah, dan yang perempuan ada di tengah-tengah jenazah. Dan yang selanjutnya ialah itu jenazah diarahkan ke kiblat, mensolatkan, kecuali sholat di atas kubur ataupun sholat goib. Next, selanjutnya ialah sholat jenazah, rukun sholat jenazah. Yang kedua niat. Dan kedua ialah berdiri bagi yang mampu. Jika ada yang sakit itu duduk, gak apa-apa. Dan yang ketiga ialah melakukan 4 kali takbir. Yang takbir yang pertama ialah membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam ialah apa? Doa untuk jenazah. Dan yang terakhir ialah salam setelah takbir keempat. Nah, tata cara tadi sholat jenazah ialah yang pertama yang niat dulu terlebih dahulu. Kita niat untuk mensolatkan jenazah. Nah, setelah niat untuk mensolatkan jenazah,
takbir yang pertama ialah membaca Al-Fatihah. Seperti biasanya surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua ialah membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu takbir yang ketiga ialah membacakan doa jenazah. Ini ada doa pendeknya. Contohnya ialah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Itu takbir yang ketiga. Takbir yang keempat ialah Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Setelah itu sambil menoleh ke kanan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selanjutnya setelah mensolati jenazah, langkah selanjutnya ialah menguburkan jenazah. Nah, menguburkan jenazah ini ada waktunya. Tata cara menguburkan jenazah ini ada waktunya. Waktu menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari. Yang pertama ialah matahari baru, saat terbit tunggu sampai meninggi. Yang kedua ialah matahari saat berada di tengah-tengah, sangat panas terik matahari. Yang ketiga ialah saat matahari hampir terbenam hingga terbenamnya sempurna. Itu waktu-waktu tersebut. Kemudian urutan tambahannya ya, jenazah diangkat dan diletakkan di dalam kubur, lakukanlah secara perlahan. Dilakukan secara perlahan. Kemudian jenazah dimasukkan di dalam kubur itu dimulai dari kepala terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke kakinya. Itu kita turunkan secara perlahan. Nah, kemudian di dalam tiang lahat itu posisinya miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke kiblat. Jadi posisinya jenazah itu miring dan menghadap ke kiblat, dan pipi dan kaki itu ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Nah, ketika waktu penurunan jenazah itu ada doanya. Gimana doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu doa ketika menurunkan jenazahnya. Nah, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat, kemudian tali temali selain kepala itu dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup pakai kayu atau bambu di atasnya agar agak menyimpang. Nah, setelah itu keluarga terdekat mulai menimbunkan dengan memasukkan 2 genggaman tanah, 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbun sampai selesai. Nah, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Dan selanjutnya kemudian ditaburi dengan bunga-bunga sebagai tanda sebuah makam dan dibecikan air harum wangi-wangian. Nah, setelah itu kemudian diakhiri dengan doa isinya antara lain memohon ampunan kepada jenazah, rahmat untuk jenazah ataupun keselamatan ketahuan dalam menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan baik. Setelah semuanya itu kami jelaskan, adapun hikmah yang dapat kita ambil ketika kita mengurus jenazah.
ialah kita meningkatkan kesadaran bahwa hidup dunia ini fana. Hidup dunia ini ialah sebentar, hanyalah numpang untuk meminum. Nah, kemudian menambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati, ingat Allah. Itu bisa untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gemar mensucikan diri, disucikan, dimandikan. Nah, kemudian mengunggah kesadaran untuk menutup aurat sebelum ditutup dengan kain kafan. Dan selanjutnya ialah mengunggah kesadaran segera menggunakan apa yang dimiliki, harta, benda, atau sebagainya di jalan kebaikan untuk membantu orang-orang yang lagi membutuhkan, untuk membantu perjuangan umat Islam ini. Jadi itu merupakan hikmah ketika kita belajar bagaimana kematian itu hanyalah sementara. Baik, sebelum kami menutup ini, apabila ada tata cara yang kurang untuk difahami atau kurang paham bagi teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fastaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.